dalam hati ya emang lo Tuhan gitu ya gitu ya. Ya, salah satu kalimat sambil ada nafsu sedikit. Oh iya. Ya namanya laki teh. Laki kan cari akal nih gimana ya akal-akalan gitu ya. Gua tahu. Apa relate? Iya. Ya. ketawa juga sama. Ya namanya juga lagi cari akal aja gimana kan. Akhirnya apa? Oh dia suka baca ya. Oh gua sikat juga nih tuh Ramadan Kahana kayaknya. Kaget juga dia. Kalau pembaca tuh kalau seandainya disebut nama itu Getar pasti. getar gitu ya kan. Kunci kan. Nah, gue udah kena nih udah dapet. What next? What next terus aja kan what next terus aja ya sampai akhirnya kami nikah. Udah nikah what next lagi kan. Ya pada saat itu memang aku benar-benar apa ya diri aku tuh udah benar-benar siap. Gue harus masuk ke pintu berikutnya. Dalam hidup. Dan ada sih yang menasihati, iya itu dia begini loh, dia susah punya anak loh. Kenapa? Karena ini kan dia, lo tahu dia sakit, ini lah banyak banget. Cuman ibuku kan cancer juga. Nah itu Jadi, jawaban itu. Iya, ibuku kan cancer juga, jadi dari kecil tuh penyakit cancer tuh udah sering betul. Nah, tapi ibuku meninggal segala macam ya udahlah gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang lain mungkin mendengar penyakit cancer itu sangat menakutkan. Iya. Bukan maksudnya semua Bukan orang juga entengkan takut ya. ya, tapi saya udah ya udahlah Iya. masuk ke fase yang memang another one. Ya udah, aku masih menjalankan itu. Yang akhir sampai dokter pun juga mengutarakan. Nurwansyah tuh ngomong sama Gilang. Semuanya ya. Get ready. Ya pada saat itu aku mengutarakan, ya I'm ready. Ya hanya mengutarakan aja gitu, I'm ready. Ya ternyata ya begitu saya jalankan nikah, Nas juga pernah mengutarakan, kamu siap nggak kalau saya nggak punya, kalau kita sampai nggak punya, ya, oke. Gitu. Akhirnya nikah. Belum lama, dia mengutarakan, boom, hamil, lahir, terus boom lagi, wah ini sih gawat apa nih, ini bisa-bisa 12 anak nih. Wait a minute. Slow down gitu kan. Perbedaannya nggak nyampe 1 tahun. nggak pakai ear monitor sih bapak, coba kalau kan ikutin, jadi jangan kecepatan bawa orang tuh. Aduh, satu anak Bisa satu aja anak istilahnya. Ya, istilahnya benar-benar. Terus KB terus kalau saya Nas bilang waktu itu dia pengen punya anak 5. Buset dia. Aku tuh 5. suka anak-anak, Iya. mungkin karena inner childku mengatakan aku kesepian. Ya oke. Ya, 5. Aku tuh Wah, suka, entah kenapa juga kalau misalnya ketemu sama anak kecil tuh, kan, Relate ya langsung. dan nyetrum aja gitu. Padahal bawain acara anak-anak tuh ya, kan aku pernah bawain acara anak-anak di sebuah TV. Sama yang lain mereka susah mendengar, sama aku tuh cuman ada, aku bisa memberikan cara-cara tertentu, terus mereka langsung kayak nyerintil aja di belakang aku, begitu. Sekarang ketika emptiness anak-anak udah keluar semua Anak bulu masuk. Anak bulu banyak banget. apa hal tersulit yang pernah Mas Gilang alami dalam komunikasi suami istri ini, kalau boleh tahu? Kan yang satu kan tar. Tersulit. Yang satu kan lebih Ya. flowy ya, namanya musisi ya. Ya bisa membayangkan kalau Nas itu kan orangnya orang yang eksak. Aku cara bicara pun aku tuh bukan ahli cara bicara gitu. Kalau bicara tuh ke kiri dulu, ke kanan dulu, ke belakang dulu, padahal mau ke sini nih. Balik lagi ke sini. Kalau dia kan
get to the point gitu. Tuh perbedaannya tuh jauh benar gitu. Iya. Terus tata bahasa jauh betul lah. Karena kerjaannya Nas memang. Public speaking. Iya, kalau aku sementara tunggu ya Pak, gitu kan. It goes to the nerve kan itu kan dia. Come on, gitu kan. Apalagi kalau di depannya Nas. Iya. Oh, dia Iya. lagi kayak begitu terus intinya aja mau ngomong apa Pak itu? Ya, intinya aja Bang. Gue kayak ngaca loh. Maaf ya Bapak. Nah kalau aku kan udah gitu. Makasih Posisi- Allah ditemukan ada yang sama. Aku pikir aku pendosa. Aku menyiksa suami. Ternyata ada perempuan lain yang melakukan hal sama. Jadi itu wajar. Posisi itu kan siapa yang ngebully siapa yang ngebully. Iya enggak? Ini siapa yang ngebully siapa yang ngebully kan kadang-kadang. Iya. Antara dia yang ngebully atau yang ngebully kan Iya, kadang-kadang iya. suka gitu. Nggak jelas. Tapi pada intinya aku juga bertahun-tahun gitu kerjaan kan cuman istilahnya main drum, main musik. Istilahnya mungkin kehebatan aku ya fokus. Saya di situ aja gitu. Jarang bicara gitu. Sementara di akhir-akhir umur tambah dewasa, tambah umur lagi harus lebih ke depan ketimbang duduk di belakang main drum aja. Yang tadinya aku juga megang mikrofon aja bergetar kan. Ya, tapi ke orang-orang you have to talk. Atau enggak ayah saya dulu mengutarakan, Gilang, kamu harus bisa bicara. Nggak penting saya bicara saya ini. Oh, bicara saya. Enggak, kamu itu harus bisa bicara di depan. Oh lalah, aku bilang. Ada lahir lagi. Dia lagi lebih tajam lagi. Dia kan, coba kamu kalau ngomong tuh kamu sama menteri sama ini, you have to know what you're saying gitu. Aduh, ya kan. Belajar terus aja gitu, dikit. Yang terakhir Gilang ngomongin soalnya Gilang tuh lagi ngurusin musik dan alat musik tradisi Neng gitu Oke. loh. Nah dia kan mesti ketemu orang-orang kementerian, Pemerintahan, ya. Iya, bukan hanya satu kementerian, beberapa kementerian. Jadi aku mesti ngasih tahu bagaimana struktur ngomong karena Iya. mereka kan nggak punya waktu banyak. Iya. Jadi gimana caranya ngomong cepet nyampe? Iya. Nah begitu Iya, kan. iya. Nah itu yang dia omongin tadi. Iya. Ya aku kan, ayah saya tuh nggak pintar juga bicara. Nulis. Tapi nulis. Dia kalau ya, aja gitu. Kalau ibu Diplomat Ibu pasti diplomat. ngomong. pasti kan. Harus. Nah, tapi itu nggak nurun. Nurun nih ke Mas Gumi ya? Iya. Iya kan? Oh, Iya. enggak juga. Tapi saya, kalau lu ngomong sama orang berbeda, lu aja deh. Gua enggak. Oh gitu ya. Ya mungkin, iya benar. Tapi cuman orang mungkin Mila karena masih bisa ngomong, lebih bisa ngomong. Banget. lebih Tapi bisa. dalam penjelasan subjeknya dia. Iya. Oke. Ya, Sebagai oke. konteks zaman dia ENR dulu, dia tuh dia. ya. Iya. Kalau aku kan rada liar gitu. Ah. Rada liar, mungkin orang agak lebih mengenal aku jadinya lebih berani lah. Walaupun seseorang ini kan kalau saya bicara, orang udah melihat aku is a great drummer gitu. Istilahnya ya, aku Iya. udah tahu. Jadi orang tuh Iya. wajah Nggak saya diajak tuh ngomong udah yang lain. Iya. ya ngomong lo dengerin aja deh gitu ya. Iya. Karena udah terbius gitu Iya, orang sana. iya. Gimana Mas Gilang? Dia udah pasti Mau nanyanya itu. gimana Mas Gilang? Gimana drumnya itu benar Iya. itu deh. Tunggu ya, Pak. Saya mau menjelaskan sesuatu. Iya, gimana Iya. Mas Gilang? Iya. Nah, akhirnya orang mendengarkan walaupun om bicara saya tuh sebenarnya harusnya dua line gitu, Iya. tapi aku bawanya 20 line Iya, gitu. iya. I'm sorry, okay, it's Iya. 20 line, but Iya. tapi sebenarnya 20 line is okay. He's a drummer gitu. Iya, iya. It's okay gitu. Jadi saya bisa mengerti. Lama-lama mungkin dari 20 aku udah bisa 6 gitu. Ada progres. Yang penting ada progres Ya dong. penting ada progres kan. Yang dulu Iya. kan 20 gitu, 20 mungkin sekarang 10, 6 gitu, 6. Nah, reaching to the 2 gitu, something yang aku udah pelajari betul gitu. Masih lebih gampang sinkup ya Mas. Of course, begitu dia, begitu 6. Main drum ya? Neng? Aduh. Very udah deh jangan itu mah. Main drum zaman dulu yang adalah bokap gue yang maksa gue kayak Jackson 5 harus latihan sehari 6-7 jam.
Akhirnya gue marah, gue buang. Tapi aku tuh kalau di pekerjaanku gitu, kan dia mengutarakan kamu harus persis, oh you have to precise. Aku agak licik sedikit. Advisorku tuh semuanya profesor semua yang di belakang, para ahli-ahli gitu. Ahli ini ya, benar, jago. Harus jago seperti saya main drums, precise. iya. Jadi ada advisor saya supaya saya nggak dipatahin. Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ada banyak Akalin. profesor saya, banyak advisor Mas saya. Gilang ini anak keberapa ya? Bungsu. Kedua. Iya. Ya, Bungsu anak ketemu bungsu. Oh iya, tapi kamu bungsu anak ketiga kan? Iya, 3 bersaudara, 2 bersaudara Gumilang dan Gilang. Aku bungsu dari Marisa, Soraya. Anak kedua kan katanya banyak akal, lebih diem cep gitu. Gak ada seniman, tapi akalnya loba. Oh bisa jadi. Oh iya, tapi jadi sisiar ya. Iya itu betul. Loba akal, Iya. karena dia pada dasarnya pinter tapi malas Tea kan, Itu karena betul. selalu ada yang bantu. Itu betul. Nah, jadinya dia Ya, cari iya. akal. Cari akal. Ya. Halo. Anakku, kalau udah, Ih. ya, share gitu dah. Bapak, nah ini transfer berapa? Iya. Udah tahu. Udah tahu apa. Bapak. Oh ya udah. Nadanya kan udah bisa kebaca. Iya, iya. Yang nomor 2. Nah kalau memang aku ya suka kreatif. Main drumku juga kan awkward gitu. Kehidupan aku tuh aku terjemahkan dari permainan aku. Iya. Permainan drum aku yang bilang Gil nggak laku tuh main gituan. Wait a minute. Iya. Wait a minute. Ada nggak yang main kayak gini di dunia? Nggak ada. Nah itu yang aku cari. Walaupun susah gitu. Tapi saya memang kehidupan saya ini advisor saya nomor 1. I have to listen. Iya. Listen. Walaupun aduh, gue udah kasih tahu. Ya namanya gue belajar gimana. Nyabarin istri kan. Gimana? Sekali kedua gue udah kasih tahu kemarin. Ya udah gitu tanya aja lagi kan. Ini 2 kali loh. Ya apa salahnya sih yang ketiga kali? Iya. Ketiga ya. Enggak, mungkin yang tanya keempat. dong sama aku jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Sekali lagi lo pasti mati. Suruh gue ngulangin lagi. Sekali lagi lo pasti mati. Di lu, kamu ngebayangin ya nih Iya. kualitas perempuan macam apa aku? Iya, keras ya. Iya. Keras. Tetapi aku ngabdi. Iya. Istri yang mengabdi pada suami. Aku ngabdi loh. Aku ngabdi sama Gilang, aku ngabdi sama anak-anak. Aku memindahkan impianku untuk mereka. Betul, Pak? Saya baru mau tanya sebentar. Bapak, ya, Ibu jangan sampai megang. Mungkin Bapak jawabannya beda. Betul, Pak? Iya sih benar. Oh. Benar. Ya kalau saya nggak ketemu sama Nas juga, ya mungkin semua orang ya kalau lu nggak ketemu sini nggak akan ketemu sama ini. Tapi memang kayaknya it's a destiny gitu ya. Dia berdoa juga pada saat itu, tunjukkan hidup saya arahnya kemana. Aku juga berdoa, tunjukkan hidup saya arahnya kemana. Nah, pas diberikan sesuatu jalan yang kira-kiranya wih kok kayak begini nih nggak cocok. Wih, hati-hati. Iya. Iya kan? Nah ini kan permintaan loh. Iya, betul. Oh iya. Iya. Oh ini permintaan gue ya? Gitu. Iya. Yang sebenarnya tadinya enggak, bukan ini permintaan. Atau Gitu, mungkin gitu, dia juga perasaannya itu, iya, Sob. iya, Iya. permintaan dia juga bukan ini Bukan yang permintaan. begini nih, yang ngomongnya nggak nyambung. Nah, tunggu dulu. Apa nih tujuannya? Ya, gitu. Oh. Gitu. Ya kan ini harus belajar terus Ketemu di tengah. apa nih Iya, tujuannya? iya. Jopret punya putri 3 kan. Iya. Wah, itu udah salah satu jawaban. Iya. Jawabannya putri 1. Terus gak lama putri 2. 2. Wah, udah tambah jawaban lagi Iya. dong. Lama-lama lagi putri 3. Wah, itu udah tambah jawabannya udah clear. Apalagi nih kesulitan dalam hidup
emang kita selalu ada kesulitan Iya, kan? ya. Iya kan? Bener Ya. kata Aldi Tahir kadang-kadang selama belum pindah ke surga. Iya, ya, selama emang. masih ada di The dunia. good things ada kesulitan. Iya, iya. Iya kan? Kok bisa nyebut nama itu sih? Neng? Hebat kan? Semua orang punya cara berfilsafatnya sendiri. Iya, kan? Bahkan seorang Aldi Tahir. Karena aku punya pemikiran kalau seandainya good things terus, nah itu it's a big problem. The big problem adalah kita punya good things terus. Yeah. That's problem. You don't have problem. Nah problemnya karena you don't have problem. Iya, itu juga problem. Oh, problem. Hidup yang nggak punya problem itu Nah itu problem. paling problem. Itu lebih problem lagi. Itu Iya. paling problem. Jadi kita Paling sekarang gampang bablas soalnya kan. bingung kan? Dan paling gampang masuk ke jurang depresi. Iya. Orang yang misalnya dari muda hidupnya udah digerus dengan banyak sekali masalah, Iya. dibandingkan dengan orang yang hidupnya dari kecil gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Ketika takdir nggak pernah berdiskusi Tuhan kepada manusia yang mesti ngejalanin, nggak pakai diskusi, kasih we gitu kan ya. Mana yang masuk ke jurang depresi lebih cepat? Pasti yang nggak pernah punya problem. Pas dikasih problem sekali, udah gila. Tetapi kalau misalnya yang dari muda selalu dikasih problem, Bapak dari kecil nggak punya problem, ini maksudnya keluarganya sangat cemara gitu. Sebetulnya kalau melihat kehidupan Nas. ayah saya dan ibu saya dulu, Iya. kita tinggal, ibu saya tuh di keluarganya dulu tinggal di rumah yang besar gitu, tapi ke Jakarta itu kecil banget. Nah itu ngerap tuh di diri saya. Tapi saya dari kecil boleh bilang nggak terlalu banyak sih problemnya gitu. ya lebih banyak aku. Iya. Aku nggak terlalu Lebih banyak. konfliknya lebih banyak. Iya. Kalau ini keluarga Sunda yang menyenangkan. Iya. Nggak Keluarga ada- Jawa menyenangkan, Iya. cemara ya. Harus Iya. ketemu yang Iya, gonjang-ganjing tornado iya, memang. emang. Ini yang ngariung, yang bikin ayam goreng, ayo kumpul. Oh, Iya. pokoknya di rumah pasti ada yang masak, Iya, iya. ada yang Iya, itu bukan Pokoknya aku, iya, ada sesuatu hal yang, ini ada cabenya lebih enak nih. kumpul. Iya, iya. Iya, iya, iya. Aku sampai bingung. Kita mesti ke tempat ini. Kenapa ada yang sakit nggak ada? Mau nyobain ini ada sambal baru, pakai pete enak gitu. Hah? Itu Itu alasan berjumpa. Iya, itu kan. Iya, iya, iya. Karena di aku tuh no news mean good news. Oh, Di in your keluarga family. aku, iya, no news mean good news. Jadi kalau ada WA masuk, aku tahu yang masuk nama yang keluarga yang aku kenal itu aku deg-degan siapa meninggal gitu. Oke. Sementara ibu saya lebih guyup gitu. Iya. Apalagi nenek saya tuh namanya siapa? Keluarganya siapa? Kek. Iya teh sahanya. Ya dicari tuh. Jangan kalau bisa, Baraya. Oh, Baraya. Kalah internet mah. Wih. Oh. Saudara semua Diteang. dicari aja tuh. Algoritma Instagram Iya. eleh. Wah, dicari. Nah, Iya. Iya, tah. Kan? Bumi di mana? Wah, dicari aja. Kalau ini enggak. Ini enggak. Kamu siapa? Enggak. Udah, pokoknya kita aja. Gitu. Iya, iya. Kalau aku lebih family gitu. Sekarang dia tahu aslinya kan? Iya, iya. Yang lebih introvert parah tuh ini. Iya, sebenarnya. Pak, kalau aku bisa ngomong dan rame tuh palsu. Iya. Itu karena duit. Ya baru mau bilang. Saya juga ke wedding karena saya dibayar jadi MC sebenarnya. Iya, ya maaf ya, bukan tapi kalau nggak ada duitnya udah nggak usah ngomong. bingung. Iya. Mulainya reuni, Neng. Ya. Aku tuh paling gelisah datang di reuni. Gimana mulai ngomongnya ya? Iya. Gitu. Iya, startnya ya. Iya. Kalau orang tuh kadang-kadang kalau ketemu Nas, kalau dia bilang, Mas Gilang tuh pendiam ya. Mbak Nas lu ini, wah. Iya. Serba lu nggak Iya. tahu sebaliknya lu. Kebalik ya. Kebalik. Iya. Kalau sering kalau keluar kota, Mas Gilang, salam ya buat Mbak Nas. Aduh, saya tuh dekat sekali. Berarti dia nggak dekat.
Halu udah apa? Halu ya kamu ya. Sayang sebenarnya suka ngobrol walaupun kesannya lama nyampenya, tapi saya bisa panjang loh sampai besok pagi. Kalau sama Nas kamu ditinggal enggak. tidur. Iya. Iya. Oh, kalau sama Nas, cepet ngobrol 5 menit. Poinnya apa sih mau bicaranya? Set deh. Just relax dulu aja, belok-belok aja Iya. dulu. Cuman Nas memang pekerjaannya begitu, memang dia keahliannya seperti itu, jadi mempunyai power untuk supaya orang tuh straight to the point, kuat sekali. Aku sementara enggak gitu nih, yang ngawang-ngawang aku. Yeah. Ya bayangin nggak, dia punya suami kayak begini gitu. Pasti dia nggak, sering-sering ada momen-momen gue mendingan ngobrol sama anjing nih. Iya ya. Karena kalau anjing paling nggak lucu gitu maksudnya. Satu lucu, dua nggak talk back kan. Oh iya. Iya. Kalau bisa dipanggil itu Dona, gitu. Iya. Oh ini lebih menyenangkan daripada Gilang ya. Kalau Gilang kan ngejawab tapi nggak sesuai dengan keinginan. Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi nanti panjangnya nggak karu-karuan. Enggak, tapi aku lebih mencintai kamu daripada Dona. Dulu Sayangnya sama Dona, tapi cintanya dulu kalau ada anjing-anjing yang masih galak gitu ya, kan deketnya sama aku kan. Coba deh lo ajak ngobrol dia. Kamu hati-hati. Oh ngobrol, tapi si anjing yang galak mau kalau sama Gilang iya. tahu kali sabar. Iya sabar. Oh. Dia punya dulu namanya Gentor, tuh galak banget. Galaknya tuh gimana, gigit? Iya. Paris itu Tahu yang Paris yang udah meninggal. Iya. Pernah nih beberapa kali ada anjing yang gede kan, Rottweiler gitu. Sampai Nas, ini anjing di sebelah gue, ini ketawa aja. Stay, tenang. Iya. Usah kalau dia nggak mati. Ayo. Kapan lagi sih Nas diem Iya. gitu ya, nurut Nggak, sama tapi gua. dia bilang nggak lucu ini, nggak lucu, jangan ketawa, jangan dikejek, ini bukan bahan tertawaan. Gua udah mati. Iya, gua udah mati ketawa, ngakak gitu. Iya Baru dia sekali. sengaja. Entah kenapa anjing galak nurut sama Gilang untuk ngerjain aku dan aku nakutin aku. Iya. Itu kan nggak masuk akal. Iya, Jadi benar. pasti aku marah. Ini nggak lucu ya Gil, ini nggak lucu. Ini betul, udah tone makin lama makin kencang. Karena kamu mau kontrol anjing itu jangan gigit kamu kan. Sementara si anjing kan nggak nyambung frekuensi omongan kamu, Bubu. Sementara juga anjingnya juga, kenapa dia takut? Itu kan pandanganmu. Iya. Kalau pandangan dia kan dia sudah mulai menyerap feromon yang akan mengundang perang. Sementara buat dia itu mah tontonan. Pembalasan. Iya. Tontonan yang membalaskan rasa ketidakberdayaan. Dia di rumah. Aduh, kasihan. Dia paling takut. Sekarang udah nggak ada. Kayak Bu Nunung pengen Ya. kencing. Ketawa dulu Bapak. Tapi sekarang udah nggak ada. Anjingnya udah deket sama dia semuanya gitu. Awalnya sih enggak ada anjingnya tuh yang sangat menakutkan gitu dari wajahnya. Dia juga takut gitu. Gue diemin aja beberapa kali gitu. Itu paling lucu kalau dia udah bilang ini nggak lucu sama sekali. Ini nggak lucu sama sekali. Lu panggil dia. Aku jawab tenang aja, dia baik kok. Iya tapi baik kamu ini nggak lucu sama sekali ya. Gue diemin aja berapa lama biar dalam hati ada refreshing ketawa. Iya. Pelepasan ya emosi yang selama ini tertekan, disuruh ulang sekali lagi atau ulang Bu. Sekali lagi. Serem amat nih, gila. Lebih dari 3 kali mati pasti. Aduh, masih mendingan aku dikit ya Bapi. Mau terangin sekali lagi. Makanya kalau aku ngomong tuh dicatat. Sebenarnya kamu tuh dosen apa istri? Bener lu dosen. Iya kan, gue sebel kalau udah ngomong udah berkali-kali deh nanya lagi gitu, harus di briefing. Tapi sering kalau ada dalam acara gitu, dia acara ngajar gitu di mana di perusahaan suka ada Mas Gilang, wah Mbak Anas tuh kalau ngajar tajam banget. Nah, Mas Gilang gimana tuh? Gue udah tahu
Dia masih mau mengarahkannya sesuatu hal yang pengen mengutarakan. Maksudnya apa? Saya bisa berkomunikasinya gitu. Iya. Banyak gitu yang mengutarakan. Mas Gilang, panas, aduh, gila hebat banget. Mas Gilang gimana tuh? Saya berkomunikasi sama istri saya gitu. Ada caranya. Saya ahlinya lebih tinggi lagi. Saya punya keahlian sendiri. Wah itu kayaknya bener Pak, ketawa orang gitu. Tapi Mas, ya, Mbak Nas tuh gila. Tapi kalau ke musisi-musisi gimana? Musisi Istrimu dibawa ke geng musisi? bisa. Nggak ada masalah? Iya bisa. 5 menit, 10 menit udah terus duduk. Nah, soalnya anak band kan paling apa sih bercandaannya bercandaan yang kampung gitu. Iya. Apa yang kayaknya sesuatu hal yang udah dibikin ketawa sebelumnya 10 kali diulang Masih lagi. bisa Ketawa, ketawa ya, masih berarti ya. apa lucunya ya. Sementara kita apa joke yang udah 20 tahun lebih gitu terus aja. Apa sih bicaranya? Ya buat kami ada apa ya? Ya. Tapi kan teman-teman bandnya Gilang itu kan ya seumuran Gilang kan ya? Iya. Jadi ya udah kayak kakak-kakakku aja. Mereka juga ngeliat aku tuh ya adik kecil. Adik kecil bukan adik tengil ya. Iya. Siapa tahu kan kamu kan dia sekian lama nggak ada yang menautkan hatinya terus kamu masuk. Dia kan part of the band kan kadang-kadang kalau di band suka gitu kan begitu masuk ya itulah jangan jadi Yoko Ono kan ya bener gak sih Iya. Oh kita dia nggak, ini dia jauh. Nggak Dia ya? Dia minggir. Dia Oh. minggir kalau kayak gitu cuman. Tapi dia memperhatikan. Pembicaraannya ini ya, pembicaraannya ini ya. Pasti aku duduknya di pojok. Terus aku nonton dari kejauhan. Terus dibahas di rumah. Oh. Kenapa begitu ya? Oh. Tapi dia kalau nonton musik paling jujur. Oke. Karena Jelek, kebanyakan jelek. ya, Jelek, ya jelek. kalau jelek atau enggak gitu. Karena kalau aku tampil ada orang gitu, Mas Gilang, waduh Mas Gilang main drumnya asik banget. Udah nonton saya? Belum Mas. Ya elah. Jadi udah terbius dulu gitu. Jadi udah wah tepok. Kalau Nas nggak asik. Terus kalau asik dia bicaranya lebih daripada orang. Lu gila mainnya. Iya. Edan. Dan diulang-ulang juga Ini Mas. ulang-ulang, Iya. ulang Iya, terus iya. gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang 1000 orang bilang, Mas, keren banget. Tiba-tiba satu orang ini kurang bagus loh, nggak asik. Who do I have to believe? Iya, iya. Iya kan? Apakah istri saya yang knowledge musiknya nggak cuman seempret? Iya. Who are you to tell me? Ini ya kan? Oke. Iya kan? Ya, tapi I need trusting person kan. Iya. Aku pikir aku dengerin gitu. Mungkin juga. Yang 1000 ini mungkin kayak apa karena admire. Iya. Itu kejujuran itu dalam hidup tuh susah loh, nyari orang yang jujur tuh susah. Iya. Bahkan aku sampai memberikan pelajaran karena coba kamu dalam pertemanan, dalam grup ada 3 orang ada ya persahabatan yang bersahabat sekali yang mengutarakan bagus atau tidak. That's the success of your life. Iya Mas. Kadang-kadang kalau sahabat kan keren loh. Iya. Oh, keren. Wah lu men, Gila banget. Iya kan? Iya, iya. Bener, semuanya lu keren banget. Pas banget kan, anjing gak asik. Tapi dia malah asik. Iya, Apalagi iya. keluarga kan. Iya. Aduh. Bagus Aduh. saya. Iya. Pisan. Resep. Kan hati pisan. Aduh, kayak hati. Pas udah pulang, makarep lah. Iya enggak? Udah pulang. Iya. Geus mulai kolot si eta mah. Rada longgar mainnya. San longgar, logor. Karunya kan gitu ya. Tapi ini jujur dia. Tak. Oke. Kita pergi main. Aku ada punya grup yang bertiga. Aku Indra sama Pra gitu. Iya. Kita main di Berlin gitu. Wah dia tercengang-cengang. Terus saya sampai ke Indonesia terus diceritain gitu. Oh it's a great band. Tapi ada yang main musik kayak grupnya tuh sama. Hari ini sama. Ya memang posisinya kalau main pop kan gitu Iya. ya. Tak harus sama, besok sama lagi, besok yang buat dia Harus manis orangnya terus kan. boring gitu. Buat dia udah gak ada ini lagi. Oh tepuk tangannya udah
udah beda. Iya. Udah karena kewajiban. Nggak, atau kan yang di sebelahnya kan kalau yang dianya diam aja gitu ya. Oh iya. Iya. Oh ketahuan tuh kalau dia nggak tepuk tangan berarti kurang. Ya, I can see from her face ya kalau di belakang ke backstage. Ya, ini berarti udah nggak Kecewa suka. nggak tapi kalau Nas udah begitu, ada rasa drop nggak? Aduh. Enggak, aku perform. masih mendengarkan. Masih mendengarkan. Dia nggak baperan ya berarti ya? Karena dia membuat aku jadi alat. Oh. Iya. Termostat. Iya. Iya. Iya, termostat. Bagus nggak ini? Nggak asik. Iya. Kadang-kadang 50% lah, Oh. ya kan? Iya. Mungkin dia fail juga. Nggak boleh menurut aku 100%. No. At least 50%. Nah. Tapi dia honest. Ya. Dia sangat honest kalau aku bikin sesuatu kayak aku mempelajari dunia kopi gitu ya. Aku mempelajari dunia kopi itu dari hulu sampai hilir Iya. gitu. Dimarahin sama dia. Kenapa? Lu tuh ngapain? Lu tuh nggak ngerti dunia ini atau enggak kamu sekolah? Sekalian. Ya sekalian. Sekolah. Gue cuma pengen belajar aja gitu ya. Iseng-iseng. Tapi memang intens gitu. Aku sampai ngomongin soal kopi itu ini. Sampai nggak berani. Gimana menurut kamu ya? Ada iya kan? Aku sih. Forget it, Iya, jangan iya. ditanya gitu ya. I know, dia pasti akan bilangnya bahkan sampai nggak bicara. Padahal dia bisa akan mengutarakan shut up and play drums. Oh, Gitu stick kan. to what you know. Iya, ya aku cuman awal-awalnya aku pelajarin. Ada lagi yang lain namanya juga seniman ya. Yeah. Cannot stop karena di otakku tuh pengen bikin ini. Menggerakkan para musisi tradisional 30.000 Nah, itu musisi aku dukung. tradisional. Itu aku dukung. Dia dukung. Aku sampai bikin Sampai dia bilang, Bu, kalau misalnya nanti kita mesti pindah dari rumah yang di Sentul sama ada beberapa tempat kami punya di Jakarta supaya musisi yang seniman tradisi itu bisa tidur di tempat kita. Terus kita tidur di mana? Ya kita nanti gampang lah tidur di Padang. Itu gue dukung, Neng. Oh. Karena walaupun kayaknya itu pengorbanan gede, kumaha iya mindahin 8 anjing gitu Iya, kan iya. ya apa segala macam. Tapi kalau memang masuk ke logikaku, oke. Ada bigger cost yang kamu lihat gitu Iya. ya. Oke. Oke. Itu gitu nggak ada loh. masalah. Tapi kalau misalnya ngomongin pengen bikin kopi tetapi lu nggak belajar atau sekolah dari orang yang tepat, mendingan nggak usah ngomong. Jangan coba-coba. Jangan malas. coba-coba. Kenapa buang waktu untuk itu? Ada hal lain yang bisa Iya. dikerjakan yang kurang lebih begitu lah. Tapi Wow. memang ya aku dengar Kang Enes. Karena kadang-kadang aku terlalu liar gitu. Ini. Bicara, kadang-kadang bicara, orang bahayanya, orang tuh kalau bicara kan mendengarkan kan. Padahal orang tenyaho ya. Iya kan? I have to be careful. Nah, sekarang aku udah mendapatkan pelajaran juga dalam hidup aku. Tunggu, kalau aku sesuatu hal yang belum tahu sekali, aku akan mengutarakan. Aku cuma tahunya segini ya, Iya, aku bicaranya iya. segini nih. Iya. Aku ahlinya di sini. Dan mungkin nanti saya akan lebih mengerti lagi. Karena banyak bener keinginan di dalam diriku. Oh, inilah. Ya, aku nanya dulu nih ke sebelah. Nih mau mengerjakan ini nih. Don't do it. Ada kan sering mungkin. Wait a minute. Ya udah. Tapi aku taruh dulu di sini, ngerjain yang ini dulu. I advise. Terus paling sering sih soal sampai hari ini soal tulisan gitu kan. Memperbaiki kalimat. Memperbaiki karena kan- kalimat. Biar runut kan? Iya, biar runut karena people look up to him kan ya. Bagaimana orang bisa cepat paham itu poin yang mesti dikasih tahu. Jadi Bapak kalau ngomong sesuai dengan sederhanakan kalimat, sesuaikan dengan level pendengar. Ketika Bapak ngomong dengan
pembuat ini gong lah atau apa, Bapak jangan ngomongnya bahasanya bukan bahasa mereka, Iya. kurang lebih begitu. Iya. Nah itu yang terus untuk di Ilmu Aku jadi komunikasi. ngajarin para seniman-seniman. Seniman kan bicaranya gitu juga kayak Iya. kesini dulu, kesini balik Nah, lagi. muter, Iya, heeh. aku bilang, "Woi, kalau bicara sama..." Jadi aku belajar. Jadi Iya kan? ini ya, Iya. prodigy. Iya nggak sih? Iya kan? Kalau mau ke istana bicara sama presiden tuh you got only 5 minutes, Iya. 10 minutes. Cet. Dan sementara kan kalau seniman, Bapak Presiden, terima kasih Atas banyak. kesempatannya, Ini ajudan udah Pak, udah harus ada meeting yang lain. Iya kan? Baru mau bicara sesuatu, Pak, udah ada meeting yang lain. Iya. Aku suka ngajarin tuh. Dari sesuatu hal yang seniman tuh tidak boleh begitu. Ya namanya juga seniman ya. Iya. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Ngawang dulu, sini dulu. Terima kasihnya satu paragraf. Habis itu berawal dari ini kami nah itu Iya, itu belum malah. anak band kan. Kalau anak band kan kalau bicara di radio, kamu aja yang ngomong, kamu aja yang ngomong, ya kan? Iya, jawab Iya, tuh gitu. Iya kan? Kalau dia suka komplain, tadi tuh teman-teman band tuh kalau ngomong gimana sih? Bicaranya yang ini dong, diajarin. Ya ampun, aku bilang itu anak band kan taunya genjreng aja, Bu. Iya. Nggak pernah bicara seperti itu tuh nggak bisa. It takes time. Berapa lama? Aku more than 30 years. Iya, iya. Aku biasanya aja yang ngomong, gua bisa ngomong. Baik, Iya, iya. Penyanyi aja, Bu. Iya, karena di penyanyi dia harus bisa Iya, ngomong gitu aduh, kan. gue aja. Yang lain begitu mikrofonnya dia, aku nggak bisa. Iya kan? Kayak dikasih Nyetrum, serikan panas. ya. Iya kan, nyetrum begini. Kalau dia suka, kalau mau interview para anak-anak band, dia suka cerita gitu. Tuh anak-anak band tuh kan bisa ngomong ya. Ya memang tugasnya mereka bukan itu. Iya, tapi Tapi harus harus bisa. bisa. Iya, Iya. iya. Aku tuh kenapa ngomong begitu sama Gilang, Neng? Karena aku cemburu ngelihat musisi-musisi yang ada di luar negeri ketika aku mendengarkan mereka bicara tuh asik. Ya, iya. Ya. Kenapa anak-anak Indonesia yang terjun ke dunia band mereka tidak punya Iya. kemampuan itu pasti kan punya. Iya. Cuman emang karena culture-nya berbeda kan. Iya. Kalau anak yang di luar mereka terbiasa talk back untuk Iya. ke bapak ibunya. Iya. Jadi terlatih, boleh diskusi sama guru. Kalau kita kan enggak, takut dibilang kualat kan Iya. gitu ya. Nah, Iya. itu hal-hal semacam itu yang bisa didobrak sih pelan-pelan. Iya. Jangan hanya berani nulis kalau di zaman internet, nulisnya di sosial media gitu kan. Nah, Iya, ngomong iya langsung. di sosial media dengan segala kebaperan. Begitu harus bicara, bingung. Bingung. Sementara kalau kita lihat wawancara musisi luar tuh flow ya, bisa. I remember starting out in the garage with Nah, Indonesia, bisa tuh ke situ. My dad came over and he was like, Masya. Tapi natural ya, enak. Sementara kan kita kan, iya deh dulu bapak saya nyuruh saya les. Sebenarnya kan bisa itu gitu kalau dirunutkan gitu ya. Iya. Iya, Storytelling. Storytelling. Mereka biasanya kan kalau seniman atau anak band, ya gimana ya? Lihat laba-laba. Ya gitu deh. Laba-laba. Wah, Apa ya? ya gitu deh. Hah? Mana yang gitu dehnya gitu. Iya. Gimana ya? Iya. Ya gitu deh. Iya. Hah? Iya. Kebanyakan Berarti gitu. sekarang Bapak ikut gemes kalau lihat anak band yang begitu. Apalagi seniman-seniman gitu. Iya. Seniman-seniman, apalagi seniman ya. Kadang-kadang pelukis, ini, wah iya. kalau bicara tuh, nggak sharp gitu. Tapi saya menyadari, ya mereka kan bekerjanya dengan mimpi gitu, Iya. nggak dengan mempunyai public speaking yang sharp gitu. Ya. Dan saya sering gitu bersilaturahmi sama seniman-seniman itu. Tapi Ini ada yang juga. 30.000 orang ini apa nih? Mau apa programnya? Sebenarnya kan ini agak sedikit bicaranya menyimpang nih. Ini kan ada musik tradisional yang sebetulnya udah ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 harus mempertahankan kebudayaan. Oke. Nah, aku bikin hobi nih. Oke. Sehingga aku sedang menjaga musik tradisional yang sebegitu banyaknya musik tradisional seluruh provinsi, dan musisinya jauh lebih banyak daripada mereka yang memainkan musik virus. Ya, oke, ya. Ya. Ya.
musisinya tuh sekitar 30.000. Ini nggak ada yang ngurus. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Alat musiknya juga banyak ribuan. Macamnya maksudnya? Iya, macamnya. Oh iya? Jadi saya sedang ngurusin kerjaannya enggak sebetulnya. Iya. Dari hulu ke hilir. Nah itu aku lebih suka daripada Musik yang lain. tradisional untuk masuk dalam konteks modern management. Nah gitu. Jadi- Kasihan karunya Neng, soalnya mereka Lagi kalau nggak ada yang mengerjakan ngatur. ya ekosistem. Ekosistem. Iya. Jadi dibuatin apa tuh Mas Gilang nanti? Everything. Programnya. Mulai Program dari- kerja berapa tahun ini? Yang enaknya pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Iya betul. Nah itu I like that. Oh. Nggak ada endingnya. Mulai dari hulunya dari mana? Waktu bikin kongres musik aja, aku bilang coba ambil, saya mau bicara sama orang kehutanan. Ngapain ngomong dengan kehutan? Kalau nggak ada hutan, nggak ada alat musik, nggak ada bunyi, nggak ada. Oh my Oh, god. iya. Belum peternakan. Ngapain masukkan ke peternakan? Saya butuh kulit. Aku pengen soal nikel. Nikel ngapain masuk? Gamelan. Oh my god. Iya. Gitu. Iya. Jadi saya ngerjain. Sekarang aja baru lahir. Namanya LMK untuk musik tradisional. Udah Spesial. ada? Lahir. Udah ada. Udah ada. Bapi LMK musik tradisional. Jadi ternyata. didukung oleh Kemdikbud. Aku bilang kalau mau ada kita bikin hilir aja. Hilirnya ya ini LMK lah, lembaga manajemen kolektif untuk spesifik musik tradisional. Wah, aku selama 3 tahun baru aja diketok palu sama Kumham. Das. Jadi bisa dikolek, udah. Belum, itu baru Terjadinya si badan. Aku butuh kunci untuk masuk goa. Iya. Dia kalau sekarang udah bikin kuncinya. Tek. Break. Begitu goa. Poek. Poek Iya, mulai gelap. Iya. Jadi aku harus ada bikin lampu-lampunya. Aduh, iya bener sih. Iya, iya, gitu. kebayang. Aduh, Tapi aduh. It's kind of fun gitu. Iya. Jadi baru it's crazy job, Iya. but somebody has Has to do it. Ya gitu. Ternyata Mas Gilang, selain Mas Gilang siapa? Aku ngelihat kiri kanan. Wah, nggak ada ya. Ya udah. Nasibku memang aku harus mengerjakan ini. Nah itu didukung. Ya. Iya. Menggembirakan hati orang yang hancur dengan kebisaannya dia kan? Iya, Ya, iya. seperti yang tadi. Karena kita- di belakangnya banyak seniman-seniman tradisional yang karyanya pun berhak atas sebuah hak ekonomi, hak moral ya Mas Gilang ya. Ya, dan bukan itu aja sih. Kalau masih mau keberadaan, akhirnya pintunya lebih luas lagi kebudayaan kan. Iya. Kalau masih mau ada kebudayaan kita, salah satunya musik tradisional ini, ya harus kita melakukan sesuatu. Nah, ini salah satunya. Ini baru musik tradisional. Gede benar. Belum pendidikan, belum ini aku bersengkrama sama PAUD, mendidik anak guru-guru PAUD. Ini macam-macam kampus ini untuk supaya mereka UKM yang bikin alat musik tradisional yang sebegitu banyaknya. It's a lot of things. Sama kira-kira ada 12 kementerian aku harus Yang terlibat, yang harus dikelilingin. Pentahelix. Oh iya. Iya. Wah, iya. Iya, kurang lebih begitu. Ya, kalau orang-orang bilang, "Gil, kamu ngapain sih kerjaan kayak gini, nggak ada duitnya?" It will. Ya. It will. Harvest suatu hari. It tough job. Tapi kalau aku nggak punya istri kayak gini, I don't think I will. Ya. Aku mengutarakan sorry kok. What is the secret? I got a great wife. Iya. Tapi bukan aku memanfaatkan great wife, Yeah. tapi aku bisa melakukan ini peningkatan knowledge, peningkatan ini, nah, sehingga aku bisa mengerjakan. And aku punya tim. Yeah. Tim aku tuh profesor loh. Iya. Supaya istriku bilang, kalau bicara jangan sampai lu dipatahin. Oh gitu ya. Anak nomor 2 dong. Anak nomor 2. Cari akal. Cari akal. Hey, Temennya Prof. aja yang jago. Iya. Hey Prof, ada ahli. Wah Mas Gilang, thank you. Gimana Prof? Bikinin ini ya. Oh dia mau bikinin soalnya.
Jadi di WA aku tuh ada ahli-ahli, sampai ahli arkeolog, sampai ini, the topest man, semuanya di belakang aku. Jadi kalau ada siapa yang menanyakan, Punya kartunya. sebelah saya. Iya. Jadi saya bukan nyari selamat, Bukan. karena untuk data yang akurat. Ya. Nah, istriku kan data akurat ya. Aku mesti punya data yang akurat. Walk the talk. Walk Is it the right? talk. Ya. Jadi aku mendapatkan pelajarannya dari istriku yang tadinya ngawang-ngawang kan. Iya. Aku coba memberikan pengertian sama orang yang akan mendukung ini, siapapun gitu. Jadi harus precise gitu perkataannya. So learning by Cocok kan Bapak kawin sama anak ketiga, kalau sama-sama anak kedua, dua anak ngawang. Mau bikin ini, iya ya, mau bikin ini, terus iya kan? lucu juga gitu. Tapi nggak ada eksekusi. Bukannya mana yang lebih bagus ya anak pertama, kedua, ketiga, tapi kita saling mengisi sih Iya. menurutku. Nih Iya. aku anak pertama, anak ketiga. Ya, gitu. bungsu ketiga. Oh, Gitu. bungsu Jadi ketiga. biarpun kadang-kadang nggak bisa, harus gini. At the end of the day kadang-kadang ya tetap tanya. Tapi ya nanti kalau ini gimana gitu. Jadi ya begitulah. Kalau musik sekarang apa Mas yang lagi selain itu kan, kalau itu kan misi jiwa tuh. Musik. Lagi main sama buat siapa aku sekarang? Musik, karena Kamu lagi main sama siapa Pak sekarang? aku ada grup. Kakak tahu nggak sih Neng? Ya. Kakak tuh masih itu persahabatan. Ya. Aku ada grup Komodo Project. Komodo Project. Kemudian sesudah Mas Doni meninggal, Ya. Doni Suhendra meninggal, masuk 2 anak muda. Oh, mudanya semuda apa tuh? Dinut sama si Oh, Dinut, iya. ini Berry. 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 Dulu anak-anak kan kita pakai anak muda aja. Lu ngelihat si Berry dulu kecil, sekarang udah umur 40. Berarti lu umur berapa aja? Iya kan? Iya. Aku ngeliatin muda terus mereka gitu. Iya. Iya. Ber, nggak muda-muda amat sih Ber ternyata lu ya. Iya, iya. Terus iya. yang lucunya ketika melihat Berry kan ketemu lah pertama kali waktu udah substitute almarhum gitu ya. Dinut juga pertama kali aku nanya Iya. bagaimana perasaannya Iya. gitu ya. Iya, iya. Jadi waktu mereka masih kecil-kecil, Krakatau tuh lagu yang suka diputerin sama bapak orang tua Iya, iya. mereka kan, gitu. Jadi nempel. Iya. Nah ketika main juga di waktu sebelum naik panggung, Berry khususnya karena di depan mataku dia nyatet. Ngapain Ber? Nyatet tante. Kenapa nyatet? Takut salah. Iya. Dia masih ada takut salah. Masih Iya. takut? Iya takut salah. Gak boleh Iya. salah gitu loh. Jadi mungkin salah satu Ya kita kadang-kadang their respect tuh Iya. Krakatau gitu. Krakatau, iya. kita juga kadang-kadang iya, we need pump. gila Iya. nyembali bos. Takut ngecewain gitu. Iya Jadi selalu dong. bikin yang terbaik. Catet, emang orang mah kudu kuat di catatan, Neng. Iya, Senyaman atau tidak. tulis kan? Iya kan? Apapun harus ditulis kan? Karena ada Iya. gerakan motorik tangan itu nempel di limbik. Iya. Bahkan di sekolah-sekolah yang maju Finlandia itu udah bukan ngetik laptop dan tab lagi, Pak. Nulis. Sebenarnya nulis memang, Iya. nulis ya. Ya kadang-kadang aku juga belajar gitu dari mereka gitu, dari sudut pandang mereka kan. Kadang-kadang yang sulit itu kan senior mendengarkan yang junior. Ah. Kan? Itu kadang-kadang sering terjadi sama seniman ya. Kadang-kadang suka ada perkataan, saya tuh udah lebih tahu, wah itu bahaya bener. Saya tuh udah lebih tahu, saya udah lebih, ya ampun, belum tentu dia nih nikungnya tahu lebih cepat apa-apa, gitu kan. iya. Jadi saya selalu mendengarkan anak-anak muda gitu. Anak-anak muda sekarang, jangankan anak muda, anak kecil aja saya dengerin. Anak kecil tuh umur 8 tahun aja dia bicara aja saya dengerin gitu. Apalagi yang udah 20 ke atas, 30 ke atas. Ya yang di bawah saya lah. Kadang-kadang di dunia entertainment yang sebegitu cepatnya gitu pergerakan dalam bisnis entertainment. aku Bersanding dengan mendengarkan. IT lagi sekarang, Wah, entertainment iya, iya, sekarang. it's Everything so is digital fast, now, gitu. so Iya. fast, too So fast. fast. Iya. Kerasa fastnya itu waktu pandemi. Iya. Yang tadinya gini, jadi gini. Iya, betul. Jadi kayak Tegak roket. lurus. Iya. Ini sekarang berdua menghadapi ya, last question for me, menghadapi ya permulaan empty nest. Oke. Belum diambil orang sih anak-anaknya, belum jadi istri kan, tapi sudah mulai mencari hidup mereka masing-masing dengan kuliahnya, mengejar mimpinya, nanti dia kerja. Berdua ini
ya, kembali lagi menjadi Nas dan Gilang yang 2001 Punggung Patonggong itu kan di Mandarin gitu. Apa kegiatan yang menurut kalian berdua nih kali-kali yang dengerin sekarang juga menghadapi emptiness gitu? What to do supaya nggak pacolok-colok panon terus aja bapak gitu? Kan selama ini jadi bapak, jadi ibu, begitu harus balik pacaran deh kan? Kadang-kadang sok kumanya. Iya, jadi menikmati Gilang dengan beberapa bandnya, Krakatau, Komodo, dengan Ivan, dengan Adi, Ivan Nestorman, Adi Darmawan. Pacaran saya adalah sekarang lebih banyak menemani Gilang untuk menikmati kehidupannya Gilang. Oh, jadi pacar anak band? Iya. Kalau dulu kan masing-masing hidupnya. Aku dengan kesibukan, Gilang dengan kesibukan. Bahkan dulu aja untuk bisa berdua aja Gilang minta jadwal sama yang ngatur jadwal aku. Gitu Saking loh. sibuknya. Iya. Nah sekarang udah anak-anak kesibukan sebetulnya lebih banyak kan ngurusin anak yang masih bertumbuh. Ketika anak udah pada merantau, perlu ada di Kanada, yang bungsu Mika udah ada di Amerika, LA, di Amerika buat sekolah, 2 sekolah, yang si Shar dikit lagi sesudah dari IPB dia mau ngambil S2-nya mungkin di Jerman karena itu spesialis untuk kudanya bagus banget di sana. Udah dong gitu ya. Sentul lepas. Rumah Sentul lepas. Beberapa yang paling yang dipertahankan studio yang di Deplu karena itu kan legacy keluarga Ramadan rumah itu. Nah, kami pindah ke Bali. Temenin Pongki sama Sofi. Iya. Gitu Pak, benar kurikulumnya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kayak gampang ya, kalau mau wawancaranya, tapi sebetulnya ada banyak sekali yang gimana ini, dan aku suka nanya sama Nas gitu, ini kalau seandainya we all gonna die, ya kan? Terus sekarang mesti saya ngasih pesanan ini, kerjaan ini harus siapa nih? Karena aku ada beberapa staff juga yang pekerja gitu, Mas. Udah harus dipersiapkan juga Mas, kelak nanti siapa yang lanjutin? Lu nyumpahin gue cepet mati. 60 nggak kelihatan loh ini. Maaf boleh kan aku bilang usia 60 nggak kelihatan 60. Bukan gitu Mas, ini soalnya kan ada yang bekerja yang lainnya. Iya ngerti. Ya udah nanti aku bicara sama satu-satu. Aku nanya, mau siapa ya? Mau si Pru, Share, atau Mika gitu. Kalau Mika mungkin lebih ada dunia seninya. Dia kan sekolah film. Ya, sekolah film. Tapi sebetulnya yang ngerti bisnis adalah yang pertama. Yang nomor 1. Oh malah. Karena Pru itu kan dia ngambil majornya sekolahnya itu sport business. Ada itupnya tuh, gitu loh. Jadi ada bisnisnya. Jadi dia bisa ngebetulin semua keuangan dari kerajaan drumnya Gilang itu kan tidak. Nah itu yang paling masuk akal. Karena kalau seniman ngurus tempat seni, buat aku tuh yang nggak masuk akal tuh itu. Nggak boleh seniman yang mengelola, nanti jadinya berantakan. Uang disimpan di laci doang, ya kan? Nggak berkembang gitu ibaratnya Maya. Aku kan bukan pebisnis ya. Aku tuh ngaco, paperwork tuh berantakan gitu ya. Tapi gitu aja hebat, staffnya banyak. Ya mesti ada orang. Cuman kan ada orang ini masalahnya trust atau enggak kan? Lagi, aduh ini dia bener enggak? Cuma kadang-kadang Mas mesti gini. Kadang-kadang saya ikut ngoreksi. Kayaknya salah deh. Masa sih Mas? Apa yang salah? Coba aja lihat. Coba lihat. Oh ya aku ikut ngoreksi gitu. Tapi karena mungkin jam terbang, saya pengalaman, ya saya bisa memberikan mungkin ada sesuatu hal blind spot yang mereka nggak tahu. Tapi anak saya tuh kalau mungkin si Pru ini kan sekolahnya sekolah bisnis gitu, dia jauh lah lebih pintar daripada saya gitu. Penataan, struktur organisasi dan lain-lain. Aku kan cuma bisanya istilahnya, aku selalu memutar, gue cuma bisanya main drum. Mas jangan bicara begitu Mas Gilang banyak melakukan ini. Iya betul, tapi saya tuh aslinya tuh yang ini nih. Jadi makanya insya Allah Desember ini pulang si Pru Neng. Pulang dari Bogor. Saya dari Kanada. Tapi pulang tuh bukan for good ya, gitu dia untuk dia cek-cek ombak yang tadi ngelanjutin yang Gilang ngomong. Nanti dia akan ngobrol sama Gilang dengan timnya apa segala macam dia lihat.
dia balik lagi ke Kanada buat wisuda sarjananya dia, nanti biarkan dia yang mencerna memutuskan bagaimana Langkah hidup dia berikutnya. cari Oke. jalan untuk membantu bapaknya. Kalau emang dia tetap mesti di sana untuk nyelesain S2-nya dia, tapi dia udah tahu apa nih blind spot bapaknya yang tadi. Iya, iya. Jadi ikut membenahi, Iya. kalaupun harus S2 dari sana, berarti di set up sistem supaya dibuat secara remote. Iya, betul. Gitulah ya. Ya, Dan kurang lebih seperti itu. Bapak dan Bubu tetap effort untuk pacaran karena Iya. dulu nggak pacaran kan? Betul. Dulu patonggong-tonggong, terus Iya. seminggu kemudian ketemu, Iya. saya mau kawin sama Iya. ini, kawin gitu ya. Sekarang mau bikin rumah kecil aja. Oh. Anabulnya nggak muat Bapak? Halamannya kan luas. Oh, halamannya luas ya. Rumahnya mah kecil. Halamannya mah kecil we. Oke. Di Bali Ya. rencananya, amin ya, kita Ya, di doakan Bali, tercapai. karena Bali mungkin masih ya sangat dikenal ya sama seluruh dunia gitu. Semakin Kita dekat punya- sama Mas Indra dong kalau Iya. pindah ke Iya, Bali. ada sebenarnya teman-teman Krakatau tuh tadinya tuh kayak Mas Pra tuh tadinya udah di sini. Tri Utami udah di sini juga, Indra di sini juga. Oh, kayaknya pada pindah ke Bali semuanya ya. Tapi maksud pindah ke Bali itu sebenarnya ada tujuannya. Aku ngerjain ini loh, aku juga ngerjain ini loh, aku ngerjain ini, aku ngerjain ini. Iya. Jadi sebenarnya yang pindah ke Bali juga suka saling bertanya, ini kalau di sini nanti kerjaannya apa ya? Harus ada kegiatan. Iya, harus ada Iya, harus, kegiatan. harus. Ya, Ya itu kurang sih lebih. 30.000 seniman kerjaan Iya. seumur umur, Bapak Iya. gila. Nggak ada habis-habisnya itu Iya. ngurus itu. Berarti tapi nanti kalau pindah ke sini jangan-jangan duo Indra Gilang ini bakal tambah apa bikin Ya kalau dia, aku melihatnya kalau Apa judulnya persahabatan. mungkin lagunya dia? Hah? Selamat tinggal. dia kan beli tuh, kamu beli ya? Kaset. Oh, kaset. Ah. Iya kaset, iya kan? Dulu tuh apa cerita sedikit dulu aku bikin Selamat Tinggal sama Indra tuh accident seperti Nah, itu. apa? It's an accident. Jadi saya tuh sama Indra bikin lagu hit tuh kayaknya tanda kutip it's easy. Mana keyboard sini? Udah gini. Orang wah fantasy Mas Gilang bisa bikin itu. That's easy stuff. Iya. Iya, buat. Cuman saya sama Indra memang persahabatan, saya sama Pra juga mempunyai idealisme yang musiknya tuh yang istilahnya lebih gimana Iya. gitu. Bukan berarti tidak menghormati dunia pop. Bukan. Dunia pop itu nggak gampang juga gitu. Untuk orang-orang di sukses dunia pop itu harus memberikan suka kepada orang lebih dari 100 orang. Harusnya ribuan jutaan. Nah, that's a success. Kalau seandainya main pop, bos main pop aja lah. Itu pakai perkataan lah. lah itu. Iya, Weh, iya. enggak. Itu jadi opsi terakhir gitu ya. Iya. Enggak, tetap semuanya susah. Kalau main pop, mesti marketnya huge gitu. Iya. Nah mungkin yang kami agak sedikit musiknya lebih laboratorium. Oh, iya, Ya, iya. Karena melakukan teknik, melakukan kegundahan itu sangat tinggi sekali kalau lagi main musik yang monoton, day by day, besok gini lagi, that's boring banget. Yeah. Terus waktu saat itu menciptakan musik pop, terus aku duet sama Indra. Problemnya apa? Tiba-tiba hit. Oh hit. Repot ya Iya. malah ya. Oh my god. Iya, 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 malah repot. Iya. Heeh. Terus tapi ya besok nyanyi gitu lah. Besok nyanyi gitu, bikin lagi. Cuma kita ke kamar. Ini kan orang-orang eksperimen kalau disuruh hit pusing dia. Boring. Terus besok lagi gitu lagi. Clever. Terus ngomong, "Selamat malam, terima kasih." Ini gitu lagi. It's boring mal ini. Sementara kapasitas kita bisa melakukan yang lebih katanya. Iya. Ya kan? Iya. Lebih bisa bereksperimen. Iya, gitu. iya. Ya akhirnya mungkin kayak si Indra kan dia dunianya jazz gitu. Iya. Oh ini sih jazz aja. Kok Aku gimana kayak- maksudnya Indra dunia jazz? Memang Bapak dunianya apa? Bapak Aku dunianya- tiba-tiba bilang nggak jazz tuh gimana maksudnya? Enggak, aku tuh dunia jazz karena aku sekolah musik jazz. Oke. Ya, I wasn't born for jazz. Di Amerika kan nih dulu ya Iya, sekolahnya. aku masuk di Amerika satu-satunya anak Indonesia yang sekolah drum dari sebegitu banyak. Lucky gitu. Terus aku masuk di kampus terus main jazz big band teenager. Yang nggak ada pada saat itu anak-anak Indonesia mana ada yang disekolahin musik lebih spesifik lagi drum gitu.
But don't you feel like you're a jazz musician? I can play jazz. You can play jazz, but you don't feel you're a jazz musician? Yeah, I can play jazz. I'm a musician. I'm a musician. Tapi aku mempelajari DNA. Oke. Saya bilang, I don't think I would be able main kayak orang-orang yang di New York. Oke. Like them. Really? Ya, apa groove like ini aku bisa. Tapi kalau seandainya kayak tung tak ting dung tak dung ting that's more blood. Iya, DNA dia sudah berbicara. DNA. So sewaktu saya melakukan klinik itu di Amerika, orang-orang, oh my god. Iya, paham. How you do that? You gotta eat rice. And you eat it over rice. And then you eat it over rice. And then, you know, eat some Makan pete instan. and jengkol and that. Iya, kayak itu aja aku suka bilang, oh itu, what's the name of that instrument? It's kenong. Kenong, not kenong. It's kenong. Oh my god, it's so hard. Yeah. Yang ini apa? Kecrek. Oh, kecrek, not kecrek. It's kecrek. Yeah. So dari situ saya mempelajari lagi musik. Oh ternyata musik itu it belongs to. If you want to be perfect, it's you follow your DNA. It's crazy ya. Iya. That leads me to whole new topic, tapi off camera aja nanti Bapak. Saya ada kepikiran ada yang mau saya bahas setelah ini. Oke. Ya apa? I'm not doing clinic that. Is it clinic ya? Yeah. Itu public. Tapi orang-orang juga seperti aku mempelajari musik yang istilahnya musik yang virus. I like it. Sampai sekarang aku main Siapa? rock Musik and roll, jazz itu aku. musik zaman sekarang yang Mas bilang on the top of your head, you can tell me lagi dengerin siapa? Too many. Aku nggak boleh nyebut satu. Oh. It's all great music. Gara-gara anak-anak dengernya Iya, aku ada musik yang anak-anak turn on the radio. Aku nggak komplain. Nas komplain. Ini begini, aku nggak bilang. Just listen terus aja. Lama-lama, oh, aku kan observe. Kenapa orang-orang ini suka ya sama musik ini? I don't like it. Aku coba pelajari, walaupun ada. Aku pelajari. Looping dari awal sampai akhir itu loh Mas Gilang, kadang-kadang aku bingung menikmatinya. Mereka lupa itu dari dubstep awalnya. Oke. Aku mempelajari gitu musik ya. It's oh my god. Ya aku pelajari. Akhirnya aku mempelajari filosofinya juga segala macam. Aku mempelajari, it's impossible. Untuk menguasai itu ya. I feel orang duduk di bed gitu aja dia udah bisa. I don't think I will be able 100% gitu. Seperti no, I won't. So berarti saya akan nomor 2 terus. I don't want number 2, I want number 1. Dan DNA-mu apa? Iya. Nah itu aku dapat pelajaran juga dari orang-orang asing. They're all the greatest yang tadinya itu terus memberikan, you gotta follow your DNA. My DNA? What? Who are you? Who are you? Yeah. Who am I? Yeah. What, just another 10 hours Another 10 talk? hours ya, benar sih. Benar. Dan itu baru dari sisi musisi, belum dari sisi apa yang mixingnya, yang mastering. Kenapa sih kok kuping dia begitu gitu kan? Sementara kalau kita dengerin mixing luar atau ini gue ya sebagai awam atau mastering orang luar kayak kunaonnya si eta amun bisa meniduk gitu, in your face pisan gitu. Kenapa begitu di sini asa gitu kan ya? Paling jawabannya Aisyah. Bapak mau ada yang ditanya nih sebelum kita wrap up soal tadi Duo Indra Gilang. Oh, mau nanya era God Bless. Oke. What happened in between? Terus kenapa off dari situ? Oke. God Bless. Sebelum off tanya dulu awalnya tuh God Bless udah terbentuk baru Mas Gilang masuk atau? Jadi gini, aku tuh membantu Yan Antono tahun berapa ya? Tahun 90-an gitu. Itu aku terus masuk di kelompok Gong 2000. Oke, ya. Tapi personal Gong 2000 itu similar sama God Bless. Sama IE juga. Perbedaannya keyboardisnya. Bukan Abadi Susman, bukan Yoki. Pada saat itu
ada konflik lah antara mereka gitu. Iya. Biasa anak band, walaupun udah pada sepuh, tetap aja anak band. Iya. Dipanggilnya juga kalau lagi latihan, ini anak-anak kok belum pada datang? Ya anak-anak udah pada opa-opa. Karena mereka latihan dari anak-anak kan, jadi Iya. terbiasa. Anak orang tetap. Iya, maksudnya anak-anak siapa? Udah opa-opa. Nah pada saat itu mereka manggil saya di kafe, Gil, kita mau ngobrol nih, God bless. Ya lu aja. Enggak. Butuh drummer. Banyak? Enggak. Gue butuh lo. Aku bilang. Ya udah kita ngobrol. Gue jadi session player. No. Mas Gilang menawarkan session player aja. Aku jadi session player ya, please. Aku jadi session player aja. Iya, sama ini, semua ini. Enggak dong. Lu masuk di God Bless. Gong 2000. Enggak, bukan. Disuruh Kalau masuk God Gong Bless. 2000, udahlah itu bikin album. Aku melakukan kesalahan juga di Gong 2000 karena aku ada sibuk dengan grup yang lain. Jadi untuk melakukan 2 grup yang besar itu sulit. Pada saat bersamaan. Karena manajemen time schedule kayak gitu it's Yeah. stupid gitu Yeah. menurut aku. Dan aku mengiyahkan dua-duanya. Ya. Harusnya aku enggak gitu. Kan belum kenal ya waktu itu. Kalau udah pasti udah dimarahin. Choose one. Ya, choose one. Manajemennya kurang lebih mau manajemen pop society kayak Yeah. gitu. Ya itu harus manajemen well sebetulnya. Yeah. Nah udah gitu di Gong 2000 juga ya udah. Aku akhirnya pada saat itu digantiin juga. Aku permisi. Permisi. Sorry. Permisi. Tahun berapa itu? Oh, Gong 2000 tahun berapa ya? Tahun 90-an, 90 berapa gitu. That's a drum. Iya. Cuma dia nggak jelas tomatnya tuh. Anyway. Nah, pada saat itu aku off dari Gong 2000 ada aku kasih si ini, coba si ini deh, si ini. Akhirnya ya Muktio atau siapa. Iya. Ya udah, I'm so sorry. Tapi kenapa mereka nggak trauma sama aku? Kenapa? I don't know. Tiba-tiba aku dipanggil lagi masuk di God Bless. Lo deh, masuk. Karena cuma Mas Gilang yang bisa kali. Ya. Dengan mold yang mereka mau. Ya mungkin dalam sebuah kelompok band itu kan bukan hanya skill aja yang dibutuhkan, it's like ada bonding gitu ya. Mereka feel comfort, terus aku lebih muda dari mereka. Aku tuh God Bless itu, aku tuh nonton waktu umur 10 tahun. Ya, you udah youngest kan? Iya. 10 tahun aku melihat mereka umurnya 20. Mereka udah 20-an. Iya, 20-an something gitu. Aku cerita sama mereka. And then udah gitu pas masuk di God Bless, udah kita tour, Nas juga ikut. Waktu itu lagi mengandung siapa ya? Kamu lagi mengandung siapa? Mika atau Sia? Mika ya? Ya Mika udah gitu aku main beberapa kali sampai tour, tapi aku tahu mereka nggak comfort sama aku. Yang senior, I'm so sorry gitu pada saat itu. Kelihatannya aku kurang masuk di God Bless. Harusnya aku masuk entire of my soul dan segala macam. Karena apa? Ini ada grup juga yang Krakatau yang aku harus jalanin juga gitu. Di situ lah konflik yang aku bilang mereka udah siap. Aku tahu nggak gampang gitu nyari drummer tapi God Bless harus jalan gitu. Pada saat itu mereka udah mau rekaman, aku hati-hati di situ. Nggak mau kejadian seperti Gong 2000 pada saat itu. Jadi jangan memberikan kesulitan sama mereka. More I go too deep, nanti aku mempersulit mereka gitu. So aku sedikit melakukan reaksi-reaksi mungkin yang mereka jadi kurang comfort mungkin. So just kick me off. Iya. Mau kemana sih nih anak gitu ya? Lu kurang ini nih. It's my mistake. Iya. Ya, biarnya mereka. Tapi ribut banget gak dulu tuh atau tebak-tebak aja sebenarnya? Sebenarnya aku nelfon ke keluarga God Bless, Mas, sebenarnya gila mungkin kurang God Bless ya gitu.
Nelfon ke siapa nih, Mas? Ya aku, it's the whole The whole family. entire family, oke. Family. Kurang God bless. Oh, oke. Ya mereka pasti begitu hang up telepon juga, mau pakai siapa ini drummer gitu. Iya. Banyak sih yang, apalagi anak-anak muda sekarang dia good. Iya. Tapi band tuh bukan skillnya aja. Ya. Understand. Nyawanya the juga ball, harus nyambung ya. kemana targetnya. Mereka ini kan hebat loh. Udah umur berapa semangatnya masih ada gitu. Iya. Apa mereka udah memberikan figur umur segini masih main musik, semangatnya masih ada. Sekarang apalagi sekarang kan mereka bikin apa sih album orkestra kayak gitu. It's very good gitu. Mereka masih aktif gitu. Give example gitu Yeah. sama anak-anak muda. Iya. Tapi hubungan sama anggota God Bless sampai Baik sekarang aja. baik Gue ya. ketemu ketemu Ian, ketemu terakhir. Iya, itu maksudnya Ahmad Albar ya, guys. Ya Ahmad Albar gitu. Kan dia tuh paling lucu ya, bercanda terus kan. Lo gimana lo? Warm, Iya. It's very nice people. Aku masih WA-an gitu sama Abadi Susman. Kita ngobrolnya lain nih, ngobrol UFO kayak gitu. Kalau misalnya saya freak UFO gitu. Iya. Wah, jangan ngobrolin ini panjang. Iya, jangan ya. Orang Jadi, sampai sekarang aja masih unidentified, Bapak. Kita apalagi kita omongin kita nggak kenal ya, gimana? Karena aku pernah ngelihat UFO. Wah. Oke, habis ini. Habis ini Saya nanti, tambah lagi nanti long break tambah Bapak nanti. satu. Oke. Beginilah cerita sama God Bless. Mereka they great musician. Iya. Give example sama anak-anak muda, selalu semangat bermain musiknya, selalu kreatif. Ya. So you just decided pada saat itu that's not where Ya ada you band yang choose to belong. yang mungkin aku lebih harus, karena kalau nggak ada aku, mungkin mereka juga stuck nih yang band yang ini. Aku nggak taruh big head gitu, tapi aku memprediksi kalau God Bless tanpa aku jalan. Kalau Yang Krakatau Krakatau tanpa aku bisa jalan, tapi mereka Lebih ekspektasinya tertatih ya? lebih tinggi mungkin. I see. So I have to choose. Aku tahu jawabannya. Gimana? What is it? Karena Krakatau dari kecil bersama. Oh, bersama. Dari tahun 80. Iya. DNA-nya. Iya. DNA-nya di DNA-nya. situ. Kan sekarang 2023. Iya. 80 udah berapa tahun? Iya. 40? Dari 2000 aja udah 23. Iya. 33, 43. Iya. Iya gitu. Ya. Nah sementara yang satu udah ketemu dewasa kan. Iya. Kalau yang itu dari kecil. Yang satu ketemu main sama mas-mas. Iya, yang istilahnya joke-nya tuh joke 30 tahun yang lalu Iya. tuh kita di ngumpul-ngumpul masih bisa hai. Iya, Jadi iya. padahal apa yang lucunya sih? Iya, iya. Ya apa diulang-ulang gitu Iya, joke-nya. iya. Ya grup tuh bener family. Family. Tapi saya baru merasakan sewaktu Doni Suhendra meninggal, itu kami baru merasakan, wah kayak gini ya rasanya. Aku belum pernah ngelihat Gilang senangis itu. Don. Ini kayak kehilangan waktu saya kan nggak tahu Gilang kehilangan ibunya kan karena saya belum ada dalam kehidupan itu. Saya melihat Gilang kehilangan ayahnya Ramadan Kahar waktu itu. Tapi aku ngelihat Gilang hancur di ambulans nemenin jenazah seperti itu waktu ngantar Mas Doni ke kuburan. This is love. This is love. This is family. Family. Gitu. Ya emang grup band ya gitu karena dari tahun 85 kan. Phone, ngobrol, ini terus ini. Ya lama gitu. Ya pas banyak yang main gitar jago-jago. So man. Apa digantiin sama sini bisa, bukan soal teknik gitu. No. Ada chemistry gitu. Aku suka ngajarin sama anak-anak band. Loh, kalau udah bikin band terus yang satunya kurang istilahnya kurang maksimal, you be careful. Ya mungkin dia yang bikin kamu hoki. Iya. Iya. You be careful. Kalau aku jadi manajer band, dia shut up, you don't understand gitu. Dia cuma gitu-gitu aja. Saya lebih banyak ininya. You be careful on that. It's a band, gitu. Karena saya merasakan gitu.
band tuh memang ada chemistry yang Tidak bisa dibantah ya. iya gitu. Ada yang bilang, oh, dia gua kerjanya lebih loh, dia gitu-gitu aja. Aduh, itu lagi musim. Aduh, itu that's chemistry. Gue nyiptain lagu loh. Oh, lagi iya kan? lagi tren nih, Ya, Pak. keren sekarang ya. banget. Wah, itu sebenarnya itu yang kadang-kadang aku lagi ini berapa persen, ini berapa persen, ini Iya. berapa persen. Itu kadang-kadang yang merusak juga itu. Kita lupa ya, lagu itu kalau yang aransemennya nggak bagus juga nggak jadi. Iya, kadang-kadang dia cuma gitu dong. That's great gitu. Ada chemistry yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat dia sebenarnya ngasih sesuatu. Whatever lah gitu. Whatever ya. But grup band itu sebetulnya walaupun cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang, tapi harus mengerti dia itu menghidupkan banyak orang di belakangnya kan. Ya produser, ya perusahaan rekaman yang ini, ya supir truk yang ini kan gitu. Tukang sound, tukang tarik kabel. Iya, Panjang. kabel panjang betul gitu. Dia kadang-kadang anak band, dia cuma mikir lo doang. Gitu. Tapi kalau dipikirin ke belakang ya, 30.000 seniman tadi itu. kurang lebih kan gitu ya. Iya banyak. Iya kan Orangnya banyak. bener gitu. Iya, Kadang-kadang iya. anak band tuh suka nggak ngerti. It's still hard. Still hard. Karena kita bermain bukan musik yang DNA-nya. Iya betul. Nah yang ini yang musik. Tanggal lagu Amerika kan bukan DNA kita, Billboard, Iya, istilahnya Billboard begitu bukan kan. Iya, kita, iya, right? iya. UK chart bukan kita. Yeah, there you go. Iya. You're like a follower istilahnya. Iya. Oh my gosh, yeah. this is so good. Oke, kita undang lagi nanti dalam Nanti. sebuah It's topik gonna be khusus karena ini gila. long Iya, later. iya nggak apa-apa. Bintang Iya. tamu tetap bersedia kan? Oh, bersedia. Kan Entina mau pindah ke Bali, Cina. Terima kasih buat waktunya hari Sama-sama. ini, Bu Selamat Guna. Tur Terima nuhun kasih pisan. Pongki, makasih. Pongki. Terima Si cantik, kasih. luar biasa, cerdas, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu terjaga hidupnya. Amin. Doa yang sama juga untukmu dipelihara Tuhan terus ya. Amin. Keluarga Ramadan berikut nggak cuma sampai ke anak-anak tapi sampai ke Anambul dan 30.000 seniman yang di belakang dan profesor yang 12 tadi ada di chat grup itu ya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lain tentunya. Terima kasih. Saya kembali lagi mengingatkan bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. See you. Bye. Kira Ramadan. Kamu main deh. Aduh, itu adalah trauma.